Selamat siang, nama saya Dr. Aditya, saya dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai kunjungan prenatal atau sebelum kelahiran yang ibu-ibu wajib lakukan di rumah sakit. Jadi sebelumnya itu dalam sebuah kehamilan itu kita bagi menjadi 3 term dari kehamilan. Jadi term pertama 3 bulan pertama, terus 3 bulan kedua atau term kedua, dan 3 bulan ketiga atau term ketiga, atau term sebagai term akhir hamil sekitar 40 minggu, yaitu 9 bulan 10 hari. Jadi antenatal ini atau kunjungan kehamilan atau kunjungan sebelum kelahiran ini sangat diperlukan bagi ibu-ibu hamil dimanapun. Karena biar bagaimanapun ibu hamil itu harus yang tujuan dan fungsinya adalah untuk mengetahui, untuk menilai, dan juga untuk mengontrol keadaan ibu dan juga keadaan bayinya. Di WHO mereka memberikan standar minimal memang 4 kali untuk pemeriksaan antenatal care. Dari trimester pertama atau 3 bulan pertama 1 kali, 3 bulan kedua 1 kali, dan 3 bulan ketiga atau terakhir 2 kali. Pemeriksaan antenatal care ini penting sekali dilakukan untuk men-screening atau menapis kelainan-kelainan pada bayi atau masalah-masalah pada ibu, sehingga tujuan akhir adalah kesehatan ibu dan bayi bisa tercapai dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi pada akhirnya. Karena biar bagaimanapun sekarang di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu 6 kematian per 100.000 penduduk, 100.000 kelahiran. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di trimester pertama, yaitu pertama kita mengetahui bahwa kita sudah hamil apa enggak. Nanti di kunjungan pertama itu bisa lihat sudah ada kantong hamilnya, kemudian dievaluasi apakah ada janinnya atau tidak. Nah, itu di trimester pertama. Kemudian di trimester pertama juga kita bisa melihat apakah janinnya sempurna, ataukah ada suatu nodes di bagian belakang dari mudiga yang bisa menyebabkan bayi ini normal, atau bayi ini mengalami suatu kecacatan kongenital, gangguan dari trisomi 21. Nah, kemudian selain itu yang mesti kita perhatikan juga adalah bahwa pada kehamilan awal ini ibu-ibu harus berhati-hati, karena jangan terlalu banyak olahraga yang loncat-loncat, jangan terlalu banyak aktivitas yang menyebabkan goncangan yang berat. Bahkan kalau bisa hubungan suami istri pun ditunda sampai dengan usia kehamilan di atas 14 minggu untuk meminimalisir terjadinya keguguran pada usia hamil muda. Nah, makanya betapa pentingnya USG pada awal-awal kehamilan. Jangan nanti ibu atau bapak datang ke rumah sakit untuk periksa kehamilan kandungannya itu jauh sudah di belakang, yang di bulan ke-8 atau bulan ke-9 yang sudah tidak ada gunanya. Kita nggak tahu ada masalah apa yang sudah jauh-jauh dari awal terjadi. Jadi penting untuk antenatal care itu di trimester awal itu sangat penting, itu sangat krusial sekali. Trimester kedua itu ibu juga harus dinilai, juga ada beberapa imunisasi yang dilakukan, imunisasi TT misalnya. Selain juga kita menilai vital sign-nya ibu, tekanan darah. Kita udah mulai singkirkan tuh tekanan darah ibu normal atau ada kenaikan, timbangan berat badannya gimana, timbangan berat badan berlebihan atau enggak. Kalau berlebihan mungkin dia ada edema cairan. Bagaimana dengan minuman tablet obat buat tambah darahnya. Nah, itu nanti di trimester kedua harus ditingkatkan lagi evaluasinya yang di buku kontrol antenatal care, yang buku pink biasanya di RSUD kita. Kemudian nanti setelah itu kita evaluasi, berlanjut lagi ke trimester akhir, yaitu trimester ketiga. Nah, di trimester akhir itu biasanya kita bisa mengevaluasi bagaimana dengan pertumbuhan bayi ibu, apakah berat badannya sesuai dengan usia kehamilannya atau kurangkah, atau adakah lilitan tali pusat pada USG, atau adakah air ketuban yang keluar atau tidak, atau bagaimana dengan plasenta yang melekatnya ternyata sangat dalam di rahim, atau posisi plasenta yang terdapatnya di bawah menutupi jalan lahir. Nah, keputusan untuk dilakukan suatu
melahirkan secara normal maupun secara sesar itu di trimester akhir. Jadi penting sekali kunjungan antenatal care atau kunjungan kelahiran itu pada minimal 4 kali dalam 9 bulan. Jadi sangat bermanfaat untuk kesehatan ibu dan bayinya. Dan sudah barang tentu tidak hanya menilai kelaminnya apa, karena sudah pasti kalau nggak cowok ya cewek gitu. Kami khususnya di bagian poli kandungan dan kebidanan, kami siap melayani Anda, dan untuk persalinan kami siap 24 jam. Dan dalam masa pandemi COVID-19 ini, nggak usah takut, karena pada prinsipnya rumah sakit kita melakukan tata laksana pencegahan COVID pada pemeriksaan poliklinik. Pastikan keluarga Anda terhindar dari COVID-19 dan pastikan kehamilan Anda aman dan terjaga dengan baik, dan jangan lupa bahwa kunjungan kelahiran Anda harus rutin lakukan, karena biar bagaimanapun walaupun lagi pandemi seperti sekarang, itu penting untuk kelangsungan kehidupan janin Anda atau bayi Anda kelak, dan khususnya adalah ibunya. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih.